2025 misalnya kalau memungkinkan ya dia bisa. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami akan berikan informasi terkait dengan P3K paruh waktu, yang mana untuk aturan P3K paruh waktu ini sudah disampaikan ataupun dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB nomor 347, 348, 349, bahkan di Kemenpan terbaru yaitu 634 juga menjelaskan terkait dengan P3K paruh waktu. Namun untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan buka lagi ya di Kemenpannya. Kalau di 347 itu ada di diktum 33. Mana di sini dijelaskan bahwasanya apabila pelamar itu sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka nanti dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kemudian untuk di 348 itu di diktum 31 teman-teman, dan untuk di Kemenpan 349 itu dijelaskan di dalam 31, dan untuk di Kemenpan 634 yang terbaru itu dijelaskan di dalam keputusan yang ketujuh. Namun untuk lebih jelasnya lagi kita sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari Kemenpan RB pada saat rakor percepatan penataan non-ASN tahun 2024. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai. Oke, baik, terima kasih tadi dari Kubu Budaya ya dan Kota Serang. Ya, izin Pak Deputi, Pak Arlen. Jadi yang pertama, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana dengan sistem penggajian. Kemarin itu ada beberapa instansi yang sudah memberhentikan untuk pembayaran honorarium gitu ya. Nah ini menimbulkan teman-teman kekhawatiran lah. Nah oleh sebab itu Bu Menteri mengeluarkan surat supaya tetap dianggarkan untuk pembayaran tenaga non-ASN, khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi. Jadi supaya tidak ada kekosongan. Jadi walaupun tidak ada seleksi misalnya, itu kan tetap harus dianggarkan karena mereka itu bisa dibayar dari non belanja pegawai. Jadi yang bagi mereka yang masih bekerja begitu ya, apalagi hanya beberapa bulan, berarti masih bisa dianggarkan dan bisa dibayar sambil menunggu proses pengangkatan teman-teman yang lain ke tenaga non-ASN. Kemudian ada teman-teman yang memang tadi masa kerjanya masih kurang 2 tahun, dan itu kan menjadi salah satu syarat. Nah, sesungguhnya 2 tahun ataupun berapapun yang mengetahui persis itu kan di instansinya masing-masing, gitu ya, di instansi masing-masing. Mungkin mereka juga sudah bekerja sebelumnya, ya mungkin juga bisa dipertimbangkan, ya bisa dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, ini ada non ASN tadi usianya usianya sudah 57 tahun ya. 57 tahun berarti kalau mereka syaratnya itu kan 1 tahun sebelumnya, berarti di usia 58 tahun. Berarti kalau mereka sampai di 2025, maka penganggaran itu sambil berjalan mereka ikut seleksi kan bisa memungkinkan mereka sampai di akhir. Tapi apakah nanti kebijakannya akan mengikuti seleksi P3K atau tidak, tergantung nanti 57-nya di bulan apa kan gitu ya. Jadi kalau masih bisa 1 tahun ke depan kan masih memungkinkan. Tapi hanya tinggal 6 bulan misalnya, saya kira ke depan itu kan tadi ada anggaran yang harus dialokasi, bisa sampai pertengahan 2025 misalnya kalau memungkinkan ya dia bisa. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama dari Rio ya, ini sekaligus ya. Yang pertama paruh waktu itu pertama dia tidak terpenuhnya formasi, sehingga ada 10 tapi yang mendaftar 15, berarti kan yang 5 tetap juga lulus. Tapi dia paruh waktu, dia akan diberikan NIP, tapi penggajiannya belum menggaji P3K tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti biasa gitu ya. Nah kemudian tadi kalau perpanjangan nanti mungkin dari Pak Deputi ya, dari Pak Hanmen ya.
belum sampai 2 tahun. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Abu Subagja. Bagaimana instansi pemerintah yang belum membuka formasi di tahap 1 kemudian memutuskan untuk mengikuti seleksi di tahap 2 dan kebetulan juga pelamar sudah melamar di tempat lain. Apakah status mereka di tahun 2025 nanti bisa dilanjutkan gitu ya penganggarannya? Mungkin seperti itu ya Bapak. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Suharman bagaimana mekanisme seleksinya gitu ya Pak terkait dengan Pemda-Pemda yang belum memiliki informasi di tahap 1 kemudian memutuskan untuk mengikuti seleksi atau ikut dalam pengadaan tahun 2024 ini P3K-nya di tahap 2. Silakan Bapak. Ya. Oke, baik, makasih Pak Rifki, Pak Kaban ya. Jadi yang pertama harusnya kalau kita tegas selesai nih gitu ya. Ya, karena memang kita banyak afirmasi, kita ingin beresin gitu ya. Tapi rupanya banyak juga yang tadi ya tidak secara konsisten menjalankan kebijakan kita maupun kebijakan teknis yang dilakukan oleh BKN. Jadi seharusnya periode 1 itu kalau ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, itu kan dampak mereka mendaftar ke tempat lain karena dia butuh kepastian ya, sehingga mereka daftar. Dan dia daftar ke tempat lain itu kan punya konsekuensi gitu ya. Awalnya orang yang sudah mendaftar kan tidak boleh lagi, tapi sekarang kita berikan kesempatan bagi mereka yang TMS, mereka belum mendaftar. Jadi pertama silakan mendaftar ke periode 2, apalagi tadi ada kesempatan perpanjangan sampai 7 Januari 2025 ya. Selama proses itu sampai akhir tahun anggaran tetap diusulkan ya Pak Rifki ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman tadi? Dia kok jadinya tidak bisa melamar ke periode 2. Karena prinsipnya orang yang sudah mendaftar itu kan nicknya kan kekunci sesungguhnya. Karena dia sudah berproses. Dan bahkan mungkin nanti kalau ada selain SKD ada SKB, nanti kami juga nggak mau diprotes oleh teman-teman yang ketika di SKB dia gugur, kemudian ternyata yang lain sudah bisa ikut, kok saya malah jadi nggak bisa ikut. Jadi aspek keadilan juga penting. Tapi itu jadi catatan kami lah, kurang lebih nanti kebijakan kita ke depan untuk yang ini seperti apa. Kita kan masih ada waktu untuk mengkaji ya, apalagi bagi mereka yang memang sudah terdata di dalam pangkalan database BKN-nya gitu ya Pak ya. Tapi yang sekarang concern-nya adalah Pak Rifki coba di periode dia itu coba dioptimalkan dulu bagi teman-teman kemarin yang belum ikut daftar di periode 1 karena memang tadi tidak dibuka. Nah sekarang betul-betul diperluas nih Pak gitu ya supaya banyak teman-teman kita yang bisa masuk ke sana gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi untuk yang mereka yang karena gagal di SKD dan sebagainya atau di SKB nanti kita lihat ke depannya kira-kira berapa banyak dan sebagainya gitu ya. Gitu ya Mbak Pin ya. Baik, terima kasih Pak Aba. Mungkin selanjutnya dari Pak Harmen bisa diberikan penjelasan Pak bagaimana nanti mekanismenya untuk instansi pemerintah yang baru akan mengadakan seleksi di tahap 2 Pak. Baik, terima kasih Mbak Pin, terima kasih Pak Deputi SMA, dan terima kasih Pak Rifki atas pertanyaannya. Ya, ini memang termasuk teman-teman yang galau nih sebetulnya Pak SMA, Pak Deputi. Jadi perlu tahu kesempatan mendaftar membuka P3K di tahap 1, tetapi kemudian tidak mengajukan formasi di tahap 1. Jadi tetapi karena memang tadi saya sudah menyampaikan salah satu misalnya masalah yang isu atau persoalan yang terjadi di dalam penerimaan P3K tahap 1 adalah yang pertama sekali yang saya sampaikan adalah instansi tidak membuka pendaftaran P3K. Nah, padahal di instansinya ada para pelamar P3K atau mereka yang tercatat di dalam database non-ASN. Dan kalau misalnya tadi Pak Kaban mengatakan, kami nggak perlu mereka, gitu. Nah, kalau nggak perlu mereka kan berarti harusnya mereka sudah sudah tidak ada lagi di instansinya Bapak Ibu. Kalau memang tenaga yang bersangkutan itu tidak diperlukan di instansi. Nah, hanya saja kan ini kan menjadi seolah-olah menjadi perlu dan tidak perlu, gitu. Perlunya ya mereka tidak juga dikeluarkan di instansi, tetapi kemudian mereka masih tercatat di dalam database. Nah, bagaimana solusinya? Ya solusinya adalah masuk ke dalam pendaftaran di tahap kedua ini, Pak Rifki. Jadi bagaimana nanti mereka yang sudah terdaftar di dalam penerimaan CPNS kemarin? Kalau mereka mendaftar di penerimaan CPNS dan yang bersangkutan ternyata waktu mendaftar di CPNS TMS,
ya mereka bisa dapat kesempatan di tahap kedua ini. Tetapi kalau mereka sudah mendaftar dan memenuhi syarat tetapi kemudian gagal mengikuti seleksi, gagal dalam arti bahwa yang bersangkutan tidak lulus passing grade misalnya, atau lulus passing grade tapi tidak masuk 3 kali formasi, tentu ini tidak bisa masuk dalam kesempatan itu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SMA bahwa di dalam penerimaan CPNS ini berbeda dengan penerimaan P3K. Memang ada keketatan dan kita ingin betul untuk mendapatkan CPNS itu dari orang-orang yang benar-benar qualified. Dan di dalam peraturan Menpan sudah disebutkan bahwa mereka hanya boleh memilih salah satu. Nah, apakah mereka ingin memilih mendaftar menjadi calon pegawai negeri sipil kalau dia memenuhi syarat misalnya, atau dia tetap ingin mendaftar di P3K. Nah, karena ini diberikan kesempatan di P3K tahap kedua misalnya, tetapi yang bersangkutan kemarin ikut CPNS-nya TMS, maka yang bersangkutan masih, kalau TMS-nya karena seleksi administrasi, maka yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi di tahap kedua ini. Demikian Mbak Vin, tambahan dari saya. Terima kasih.